Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila dengan NIM 2001117 dari kelompok 2. Saya Raisa Lutfia dengan NIM 2001739 dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Pinka Renjenika dengan NIM 2005722 dari kelompok 2. Mempresentasikan paradigma ilmu pengetahuan sosial di Hong Kong. Yang pertama ada sistem pendidikan di Hong Kong. Sekolah dasar di Hong Kong kurang lebih dimulai pada usia 6 tahun. Terdapat 3 macam jenis operasi kegiatan di sekolah dasar. Yang pertama sekolah pagi, sekolah siang, dan sekolah satu harian. Pendidikan di Hong Kong mayoritas menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Tionghoa. Dan yang keduanya yaitu bahasa Inggris. Dalam sistem pendidikan Tionghoa juga terdapat bagi anak yang baru tiba di Hong Kong, termasuk anak yang baru tiba dan anak-anak NCS dapat memilih untuk mendaftar dalam program pengalaman sebelum mereka masuk ke sekolah umum. Biro Pendidikan EDB mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk menjalankan program induksi yang dibagi menjadi 3, diantaranya 1. Program pengenalan. Program pengenalan selama 6 bulan penuh adalah program integrasi yang disediakan sebagai modus alternatif layanan dukungan bagi anak-anak yang baru tiba di Hong Kong. Tujuan dari program ini untuk menyediakan mereka pengalaman belajar dalam konteks kelas lokal untuk meningkatkan berbahasa mereka dalam bahasa Inggris dan bahasa Tionghoa untuk mendorong pengembangan pribadi dan adaptasi sosial mereka. EDB akan berusaha menempatkan anak-anak yang telah menyelesaikan program untuk masuk ke sekolah dasar dan sekolah menengah yang sesuai dengan mereka inginkan. Yang kedua ada program induksi. Program induksi adalah program 60 jam yang dijalankan oleh LSM dengan subsidi dari pemerintah bertujuan untuk membantu anak-anak yang baru tiba beradaptasi dengan lingkungan lokal dan sistem pendidikan. Tentang belajar bahasa Tionghoa dan Inggris, pengembangan pribadi, adaptasi sosial, dan keterampilan belajar cara dasar. Program ini diselenggarakan di waktu siang hari, malam hari, hari kerja, hari pekan, dan hari libur sesuai pilihan. Untuk kebutuhan anak-anak yang berusia 6 sampai 18 tahun yang baru dan berada di Hong Kong selama kurang dari 1 tahun atau telah belajar di sekolah-sekolah lokal kurang dari 1 tahun. Untuk mendaftar. Yang ketiga ada dana skema bantuan dukungan sosial disebut SBSS. EDB memberikan dana skema bantuan dukungan sosial SBSS kepada sekolah-sekolah di bawah skema subsidi langsung yang menerima anak NSC yang baru tiba. Sekolah dapat fleksibel menggunakan dana untuk memberikan layanan dukungan, misalnya kelas bahasa tambahan untuk memenuhi kebutuhan bagian adaptasi bagi anak-anak. Yang kedua ada mengenai kurikulum di Hong Kong. Perkembangan kurikulum di Hong Kong mengacu pada kurikulum Inggris yang dimana menggunakan istilah social studies. Akan tetapi semenjak tahun 1997 berubah menggunakan istilah general studies. Materi dalam mata pelajaran tersebut pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu mengenalkan pada diri dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, hingga dunia. Kurikulum studies yang diajarkan di sekolah-sekolah pertama kali ditawarkan pada 1950. Kemudian pada tahun 1952 kajian SIPIK bersama-sama geografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut dengan social studies di dalam kurikulum sekolah dasar. Hong Kong Social Studies masuk dalam kelompok personal, social, and humanities education dengan sebutan general studies. Kurikulum untuk tingkat primary school mengalami beberapa pergantian, di antaranya pada tahun 1967 Social Studies Syllabus
masa ini Hong Kong masih berada di bawah kolonial Inggris yang semuanya mengacu pada kurikulum. Kemudian pada tahun 1980 Social Studies Syllabus dan tahun 1997 berubah menjadi General Studies Syllabus. Secara umum, kurikulum pendidikan di Hong Kong 1997 menurut Tammy Kwan antara lain meliputi pelajaran sebagai berikut: Chinese Language Education, English Language Education, Mathematics Education, Science Education, Technology Education, Personal, Social and Humanity Education, Art Education, and Physical Education. Materi pembelajaran pendidikan IPS di Hong Kong. Mata pelajaran IPS di Hong Kong disebut mata pelajaran Personal, Social, and Humanities Education. Mata pelajaran ini dimasukkan ke dalam kelompok General Studies atau GS atau mata pelajaran umum. Maka di Hong Kong mengambil kajian tentang mata pelajaran IPS yang menggunakan struktur dan sistem secara utuh. Materi dalam mata pelajaran pada dasarnya mengenalkan pada diri dan lingkungan sekitarnya, yaitu yang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Maka pelajaran ini pun pada tujuannya yaitu untuk membentuk siswa agar memiliki pengetahuan, new knowledge, general skill, knowledge, and attitudes. Lalu ada 3 pesan penting yang diamanatkan melalui mata pelajaran General Studies GS ini bagi siswa sekolah dasar di Hong Kong. Yang pertama yaitu General Studies dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran bagi siswa yang pada akhirnya siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan lingkungan di sekitar mereka. Nah, yang kedua yaitu mata pelajaran General Studies harus dapat membangun minat para siswa untuk mengembangkan keterampilan meneliti atau mengobservasi tentang persoalan dan isu-isu yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mata pelajaran General Studies ini harus dapat memperkuat sikap-sikap dan nilai-nilai dalam mengembangkan aspek kepribadian dan sosialnya. Nah, Hong Kong yang menggunakan kurikulum untuk pendidikan sosial General Studies ini atau General Studies Syllabus sebagai pedoman untuk primary school dari primary 1 sampai primary 6. Nah, di kelas 1, primary 1 yaitu materi di Hong Kong sudah memasukkan materi tentang kewilayahan, dan untuk materi kelas 6 atau primary 6 sudah memasukkan materi global yang secara global. General Studies di Hong Kong merupakan integrasi masyarakat, teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga objek yang hendak dicapai adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Termasuk di dalamnya adalah tema-tema hidup sehat, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga alam sekitar. Menurut Zhou 1999. Selanjutnya, cakupan pendidikan IPS di negara Hong Kong. Cakupan pendidikan IPS di Hong Kong ini meliputi tujuan kurikuler General Studies dan juga ruang lingkup materi General Studies. Nah, lalu apa saja sih sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan kurikuler General Studies ini? Nah, terdapat 5 sasaran yang ingin dicapai. Pertama itu, memelihara kemampuan kesehatan pribadi, pengembangan diri, dan menemukan sikap percaya diri, serta melahirkan warga negara yang berpikir rasional dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengetahui atau memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan juga sebagai masyarakat, serta memperlihatkan perhatian terhadap keberadaan diri mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga, sasaran atau tujuan dari General Studies ini yaitu untuk memperkembangkan rasa identitas nasional dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap negara dan dunia. Nah, yang keempat, untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan minat pada alam dan juga dunia teknologi, termasuk di dalamnya mengerti pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir, yang kelima itu tujuannya untuk memperkembangkan perhatian dan minat siswa terhadap lingkungan. Adapun ruang lingkup materi General Studies Hong Kong ini yang sudah direkomendasikan oleh konsultan Badan Pengembangan Kurikulum Biro Pendidikan
pendidikan Hong Kong terdapat 6 komponen. Nah, 6 komponen tersebut yang pertama, kesehatan dan tempat tinggal, yang kedua, penduduk dan lingkungannya, yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, komunitas dan kewarganegaraan, yang kelima, identitas nasional dan budaya Cina, dan yang terakhir, memahami fenomena global dan era informasi. Nah, maka dari itu, tentunya pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran IPS atau General Studies ini tentunya adalah model pembelajaran atau perencanaan yang beraneka ragam dengan pembelajaran, dengan pengajaran, dan juga asesmen yang sangat efektif. Nah, sehingga pembelajaran ini dapat mencapai tujuan yang tadi telah disebutkan atau dapat disebut untuk mencapai kompetensi, pengetahuan, dan juga pemahaman, keterampilan, dan serta sikap dan nilai yang diinginkan. Nah, maka materi yang disajikan ini merupakan pengorganisasian dari susunan keenam komponen tadi. Keenam komponen tersebut dibangun atau diorganisir dari 3 komponen kunci atau yang paling penting. Nah, yang pertama ini personal, social, and humanities education, yang kedua science education, dan yang ketiga teknologi education. Nah, hal ini itu merupakan komponen yang menjadi pilar dalam mata pelajaran General Studies atau IPS. Selanjutnya simbol. Bendera Hong Kong adalah sebuah bendera yang menampilkan bunga pohon anggrek Hong Kong atau Bahunia blackiana berwarna putih, bercorak dan berkelopak 5 di tengah-tengah bidang berwarna merah. Rancangan bendera ini disetujui pada tanggal 4 April 1990 di sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-7. Pemakaian bendera ini diatur secara saksama oleh hukum dan disahkan oleh pertemuan eksekutif ke-58 Dewan Negara yang diadakan di Beijing. Rancangan bendera ini diabadikan di Hukum Dasar Hong Kong, dokumen konstitusional wilayah tersebut, dan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan, larangan, pemakaian, penghinaan, dan pembuatan bendera yang dinyatakan di dalam peraturan bendera darah dan lambang darah. Bendera Hong Kong pertama kali dikibarkan pada tanggal 1 Juli 1997, yaitu saat upacara penyerahan yang menandai penyerahan kedaulatan. Bahunia blackiana ini dijadikan sebagai bendera Hong Kong, tetapi juga dijadikan sebagai lambang darah di Hong Kong. Nah, walaupun bunga ini merupakan yang berwarna ungu kemerah-merahan, tetapi bunga tersebut digambarkan dengan warna putih pada bendera Hong Kong. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.